Hai sahabat inspirasi, ketemu lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari generasi Z, Gen Z, di mana generasi ini lahir bersamaan dengan reformasi digital, sehingga mereka akan melek dengan teknologi, lebih berkreasi, lebih kreatif ketimbang zaman kita dulu ya. Nanti akan kita tanya-tanya langsung sama narasumber yang telah hadir bersama kita. Nah, ini kebetulan kita kedatangan tamu yang tadi saya sampaikan dari generasi Z ya. Ini kita tanya-tanya aja langsung. Sekarang lagi ada di mana? Lagi di Magan Siapi-Api. Magan Siapi-Api, oke. Magan Siapi-Api dalam rangka apa? Dalam rangka menemani ayah kerja di sini. Oh, gimana? Dari Magan Siapi-Api itu jauh nggak sih? Lumayan, 4 jam perjalanan dari Denpasar. Denpasar, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Oh, lewat jalan darat ya? Iya, lewat jalan. Terus sudah jalan-jalan kemana aja selama di Magan Siapi-Api? Sekitar sini aja, paling ke kafe, ke lapangan dekat sini. Oh, pernah diajak ke tempat-tempat apa? Tempat-tempat menarik apa sih yang di Bagan itu? Ada apa gitu misalnya? Ada nggak yang ikonik di Bagan? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, memang Bagan ini ya kota kecil yang terkenal dengan industri perikanan sebelum zaman kemerdekaan. Tapi setelah itu sudah mulai sedikit banyak berkurang ya stok ikannya, sehingga sudah nggak terkenal lagi. Kalau ikut Abi ke Bagan berarti masih belum stay jadi warga Bagan dong nih? Belum ya. Kalau misalnya diajak pindah ke Bagan mau nggak? Enggak lah, enak di Surabaya. Oh, kenapa nggak mau? Karena di Surabaya lebih banyak penduduk, lebih ramai, fasilitasnya lebih banyak, sekolahnya lebih bagus. Oh, iya, memang Bagan sekolahnya dikit, ya nggak terlalu banyak lah. Tapi ya cukup lah gitu. Kalau misalnya generasi muda sini juga mau berubah, berusaha, berjuang, ya pasti bisa juga lah tuh sukses mengalahkan generasi muda yang dari Jawa. Nah, ini kita tanya-tanya sedikit sebagai generasi Z, generasi-generasi yang sekarang, gimana sih masukannya untuk sebagai orang tua gitu ya? Karena kan di kantor Abinya sekarang juga ada beberapa Gen Z juga yang bekerja gitu. Nah, Gen Z itu apa ya? Sukanya apa dan nggak sukanya apa? Gen Z itu sukanya main Ya? ya. Main internet, game online gitu ya? Ya, karena memang Gen Z ini kan lahirnya sudah dunia internet sudah demikian pesat gitu ya, dengan kalau beda dengan zaman dulu kita nggak ada internet. Nah, ada tips nggak untuk Abinya kalau ngadepin Gen Z itu gimana sih bagusnya supaya di kantor juga bisa ngeblend gitu, artinya kita yang generasi tua ini juga bisa ngikutin arahnya Gen Z gitu supaya tujuan kantor tetap tercapai. Ada nggak tips untuk Abinya? Tips nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau Mas Altaf sendiri kelas berapa? Oh, ini namanya Altaf ya, Muhammad Altaf Faizal. Anak saya pertama 10. kelas 10. Satu SMA-nya di Surabaya berarti. Iya. Oke. Kalau Mas Altaf hobinya apa? Hobinya main basket sama udah main basket. Oh, basket ya. Nah, tadi lupa saya tanya. Bagan Siapi-Api ini kan adanya secara geografis kan berada posisinya itu lebih dekat ke Malaysia ya, pinggirannya Selat Malaka. Nah, selain posisi geografi itu pernah nggak sih memanfaatkan misalnya sering ke Kuala Lumpur gitu, sering ke Malaka gitu misalnya karena posisinya dekat gitu misalnya. Pernah nggak ke sana? Pernah. Soalnya kalau dari Bagan ke Kuala Lumpur. wah, Inggris apa? Denpasar. Pekanbaru. Dari Bagan ke Pekanbaru lalu ke Surabaya langsung itu lebih mahal daripada dari Bagan, Pekanbaru, Malaysia, baru Surabaya itu lebih murah. Oh, jadi transit lewat Kuala Lumpur gitu ya? Iya. Jauh lebih murah tiketnya.
Ya memang itulah kadang-kadang beberapa maskapai policy-nya beda ya. Kalau pesan jauh-jauh hari bisa dapat harga yang jauh lebih murah gitu, yang bisa kita manfaatkan. Terus kalau di Kuala Lumpur bisa dapat dong pengalaman luar negeri ya. Iya. Kita jalan-jalan, lihat-lihat gitu ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya gitu. Kalau terkait dengan basket, kalau di Bagan main basket juga nggak? Main ya? Main. Oh, di mana? Di dekat sini ada lapangan. Nanti sore kita main nggak nih? Main volley aja. Main volley ya? Volley, basket, yang kebetulan bisa ya. Jadi olahraga juga suka. Nah, Mas Alto tahu nggak kalau abinya itu juga seorang promotor Steven? Tahu, Son. Tahu ya? Tahu. Steven itu tahu ya? Tahu. Apa sih Steven itu? Ini orang yang ngecek sidik jari. Oh, jadi Bapak melihat psikologi seorang, karakteristik sidik seorang melalui sidik jari ya? Iya. Oke. Kalau Mas Alto sendiri sudah dites? Sudah. Apa hasilnya? Sensing introvert. Oh, sensing introvert sama kayak saya. Sensing introvert. Kekuatannya di mana tuh? Kekuatannya di gerak Di otot sama otot sama memori, memori. ingatan. Jadi dua itu. Hobinya bermain, berkeringat. Itu adalah cara dia berkalibrasi. Jadi kalau lagi stres, capek, dia gerak itu sudah senang. Silakan diminum dulu. Kalau supaya nggak sepet anunya. Oke, kita diskusi lagi sedikit ya, mungkin satu topik aja lagi supaya nggak bosan narasumber kita ini terkait dengan harapannya untuk abinya gitu, mungkin yang di Bagan Sapi-Api. Abinya itu sering pindah ya? Udah 3 kali pindah. Oh, udah pindah kemana aja? Dari Lamongan ke Bagan, tapi sebelumnya udah pernah di Surabaya. Mau di Surabaya. Kalau Mas Alto harapannya gimana sih kepada orang tua itu? Maunya satu tempat aja, nggak usah pindah-pindah, atau memang sudah tugas negara kemudian pindah-pindah itu menjadi satu keharusan gitu? Atau gimana sih maunya seorang anak itu? Pindah-pindah sih gak apa-apa, cuma kalau bisa yang deket-deket gitu. Tapi kalau di sini gak apa-apa sih, biar bisa ke Malaysia terus. Oh, karena lokasi tadi ke Malaysia masih bisa mencari satu keuntungan ya, satu manfaat ya dari lokasi di mana orang tuanya bertugas gitu ya. Iya. Tapi nggak merasa ini perhatiannya kurang karena orang tuanya dinas kemana-mana gitu udah ya. Nggak mau merasa jadi kehilangan sosok figur seorang ayah gitu misalnya. Ada nggak kayak gitu? Gak ada. Nggak ada ya. Jadi abinya masih selama bertugas di tempat lain itu juga masih tetap komunikasi ya, tetap video call, tanya kabar segala macam gitu ya. Iya. Oh, oke. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ini jawaban jujur dari seorang anak yang sering ditinggalkan oleh bapaknya ya. Dinas kemana-mana demi pelayanan publik yang lebih baik. Walaupun sampai ke ujung pinggiran Selat Malaka pun juga tetap kita laksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Mungkin itu saja diskusi kita sama Gen Z ya, yang mewakili kebetulan anak saya sendiri yang kebetulan lagi di sini di Bagan. Semoga betah selama di Bagan dan nggak kapok untuk datang lagi, dan tetap semangat dengan sekolahnya, dengan basketnya. Semoga berhasil, semoga sukses ke depan dan bisa menggapai cita-citanya ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Sobat Inspirasi. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.